Apa saja yang perlu dikhawatirkan oleh para pemimpin dunia terkait dengan krisis pangan saat ini dan pesan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen di Bali? Ya, Syarifah dan juga pemirsa, memang untuk informasi diskusi mengenai upaya kolaborasi untuk menghadapi krisis pangan global ini masih berlanjut hingga sore hari ini. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini merupakan langsung dari Nusa Dua Bali. Ini merupakan Menteri Keuangan India yang sedang memberikan closing remarks-nya dan masih berkaitan dengan krisis pangan global. Ia menyampaikan testimoni atau pandangannya bagaimana caranya menghadapi krisis global yang terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena perang atau konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan selain Menteri Keuangan India, ada juga Menteri Keuangan yang hadir secara langsung, secara tatap muka di ruangan ini. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, kemudian Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Menteri Keuangan Arab Saudi, dan juga perwakilan-perwakilan dari organisasi lainnya, salah satunya adalah dari IMF. Salah satu highlight yang dibahas pada diskusi sore ini adalah soal ekspor bahan-bahan baku yang berkaitan dengan ketersediaan pangan global, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, memang dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, terjadi krisis global di berbagai negara, begitu salah satu faktornya adalah karena perang atau konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya yang menjadi highlight ini adalah krisis pupuk atau fertilizer. Ini dibahas berkali-kali pada pertemuan kali ini, di mana kalau kita melihat problem besar dari konflik di Ukraina memang terjadi dan berdampak karena memang Rusia dan Ukraina ini merupakan negara penghasil gandum terbesar, yakni sebesar 30 hingga 40% penghasil gandum untuk kebutuhan dunia. Kemudian Rusia selain negara Kanada dan juga selain Belarusia juga merupakan negara utama penghasil potasium yang merupakan bahan baku dari pupuk di banyak negara, termasuk salah satunya adalah negara kita Indonesia. Dengan adanya konflik, ini Rusia memutuskan untuk memblokade ekspor pupuk dan berpengaruh pada harga pupuk secara global. Salah satunya adalah juga tentu saja akan berpengaruh pada harga pupuk di Indonesia. Kemudian di diskusi ini masing-masing Menteri Keuangan perwakilan negara G20 memberikan pandangannya kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah ini. Salah satu yang sudah memberikan pandangannya adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Pada sesi sebelumnya ia menyebutkan dan meminta kepada forum G20 bahwa negara-negara perwakilan G20 ini harus memberikan contoh bagi negara-negara di belahan dunia lainnya agar tidak ikut-ikutan memblokade bahan-bahan baku yang akan tentu saja akan berpengaruh pada bahan-bahan pokok pangan, agar setiap negara di tengah konflik dan juga pandemi yang terjadi tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan masing-masing negaranya agar tetap bisa terpenuhi. Berikut keterangan lengkap dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada diskusi sore ini. Security was already under pressure from conflict, climate change, and economic shocks associated with COVID-19. And now Russia's war against Ukraine has exacerbated those challenges and led to a global crisis of food insecurity as prices spiked for food, fertilizer, and fuel. Putin's actions, including the destruction of agricultural facilities, theft of grain and farm equipment, and the effective blockade of Black Sea ports, amounts to using food as a weapon of war. Those most directly impacted are the poorest households in the poorest countries. Syarifah dan juga pemirsa, kalau hari ini highlight-nya adalah bagaimana cara mengatasi krisis pangan global, namun tidak berhenti hanya hari ini saja. Tingkat tinggi forum kerja dari presidensi G20 Finance Track, di mana pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara G20 ini bertemu di sini, juga akan dilanjutkan esok hari dengan topik-topik keuangan prioritas lainnya. Lalu seperti apa dan bagaimana jalannya forum kerja dan juga diskusi pada esok hari, kami akan terus melaporkan informasinya untuk Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Namun sementara demikian, kembali ke Syarifah di studio. Ya, terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning langsung dari perhelatan dan juga forum kerja G20 dari Nusa Dua Bali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.